Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Wilis Wirdiningsih MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen konflik dan teman-temanku yang berbahagia. Alhamdulillahirrabbilalamin, segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan kita rahmat taufik sahinanya kepada kita semua, sehingga kita bisa melaksanakan kuliah secara online tanpa ada halangan suatu apapun. Salawat salam tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW, dan kelak kita nantikan syafaatnya di yaumil kiamah. Amin. Langsung selanjutnya kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan makalah kelompok kami dengan judul Konsep Dasar Konflik. Pengertian konflik. Kata konflik dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya percekcokan, perselisihan, atau pertentangan. Konflik adalah suatu tindakan salah satu pihak yang berakibat menghalangi, menghambat, atau mengganggu pihak lain, yang mana hal ini dapat terjadi antara kelompok masyarakat atau dalam hubungan antar individu. Konflik dapat dimaknai positif dan negatif tergantung pada sikap orang yang mengalaminya. Pada sikap negatif, konflik sering diartikan sebagai perselisihan yang menyebabkan di antara dua orang atau lebih tersebut saling menyalahkan sehingga salah satu atau keduanya merasa terganggu. Pada sikap yang positif, konflik sering diartikan sebagai perselisihan antara dua orang atau lebih yang saling berjuang mencapai tujuan tanpa harus bekerja sama. Konflik positif tidak menimbulkan adanya perasaan terganggu salah satu ataupun keduanya. Konflik sering diartikan sebagai saling bertentangan, saling berbantahan, atau saling cekcok. Situasi konflik tersebut dianggap sebagai situasi yang abnormal dan tidak diharapkan karena konflik sering dianggap mengganggu stabilitas dan tidak diperbolehkan ada, atau jika sudah muncul harus cepat-cepat diselesaikan. Maka kesimpulannya, pengertian konflik adalah percekcokan, perselisihan, dan pertentangan yang terjadi antara anggota ataupun masyarakat dengan tujuan untuk mencapai sesuatu yang diinginkan dengan saling menantang dengan ancaman kekerasan. Selanjutnya yakni bentuk konflik. Secara garis besar, berbagai konflik dalam masyarakat dapat diklasifikasikan ke dalam berbagai bentuk konflik. Yang pertama, berdasarkan sifatnya, konflik dapat dibedakan menjadi dua, yaitu konflik destruktif, merupakan konflik yang muncul karena adanya perasaan tidak senang, rasa benci, dan dendam dari seseorang ataupun kelompok terhadap pihak lain. Yang kedua yakni konflik konstruktif, merupakan konflik yang bersifat fungsional. Konflik ini muncul karena adanya perbedaan pendapat dari kelompok-kelompok dalam menghadapi atau permasalahan. Yang kedua yakni berdasarkan posisi pelaku yang berkonflik. Meliputi yang pertama, konflik vertikal, merupakan konflik antara komponen masyarakat di dalam suatu struktur yang memiliki hierarki. Contohnya, konflik yang terjadi antara atasan dengan bawahan dalam sebuah kantor. Yang kedua, konflik horizontal, merupakan konflik yang terjadi antara individu ataupun kelompok yang memiliki kedudukan yang relatif sama. Contohnya, konflik yang terjadi antara organisasi massa. Yang ketiga yakni konflik diagonal, merupakan konflik yang terjadi karena adanya ketidakadilan alokasi sumber daya ke seluruh organisasi sehingga menimbulkan pertentangan yang ekstrim. Contohnya konflik yang terjadi di Aceh. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai sumber konflik. Jadi adanya suatu konflik itu disebabkan oleh beberapa hal atau beberapa sumber. Nah, di sini ada sumber dari individu dan yang kedua bisa dari suatu kelompok atau organisasi. Maksud dari sumber yang individu ini adalah ketika suatu individu ingin mencapai suatu goals atau tujuan, pasti dihadapkan dengan beberapa pilihan yang menyebabkan individu ini bingung, dan hal tersebut bisa menjadi penyebab timbulnya sebuah konflik. Selanjutnya, ada sumber organisasi. Di sini bisa disebabkan oleh faktor manusianya dan bisa disebabkan oleh faktor organisasinya. Misal dari faktor manusia itu bisa disebabkan oleh misalnya atasan atau CEO, gaya kepemimpinannya yang kurang, itu bisa menjadi penyebab suatu konflik.
Dan bisa juga adanya sifat egois dari seorang karyawan itu bisa juga menyebabkan sumber konflik. Selanjutnya, kalau dalam organisasi itu bisa disebabkan oleh persaingan sumber daya yang ada dalam organisasi tersebut, bisa dari orang, barang, ataupun uang. Selanjutnya ada perbedaan tujuan antara unit-unit organisasi. Yang ketiga adanya interdependensasi tugas. Maksudnya di sini adanya saling ketergantungan antara suatu kelompok dengan kelompok lainnya. Nah, kelompok satu tidak dapat bekerja karena menunggu hasil kerja dari kelompok yang lain seperti itu. Nah, itu bisa menimbulkan suatu konflik juga. Selanjutnya ada perbedaan nilai dan persepsi antara satu kelompok dengan kelompok lain, itu juga bisa menimbulkan suatu konflik. Selanjutnya ada kekaburan yurisdiksional. Maksud di sini ada batas-batas aturan yang yang tidak jelas, yaitu adanya tanggung jawab yang tumpang tindih, itu juga bisa menyebabkan sebuah konflik. Selanjutnya ada masalah status dan hambatan komunikasi. Nah, komunikasi di suatu organisasi itu sangat penting sifatnya untuk mengkoordinasi satu unit ke unit lain. Jadi kalau komunikasinya tidak jelas, itu bisa juga menimbulkan sebuah konflik seperti itu. Terima kasih. Materi selanjutnya adalah proses terjadinya konflik. Konflik tidak terjadi secara mendadak tanpa sebab dan proses, akan tetapi melalui tahapan-tahapan tertentu. Menurut Hendricks W., mengidentifikasi proses terjadinya konflik terdiri dari 3 tahap, yaitu yang pertama adalah peristiwa sehari-hari ditandai dengan adanya individu merasa tidak puas dan jengkel terhadap lingkungan kerja. Perasaan tidak puas ini kadang-kadang berlalu begitu saja dan muncul kembali saat individu merasakan adanya gangguan. Yang kedua adalah adanya tantangan, yang ketiga adalah timbulnya pertentangan. Menurut Robbins menjelaskan bahwa konflik terjadi melalui 5 tahap, yaitu tahap oposisi, yaitu ketidakcocokan potensial. Yang kedua adalah tahap 2, kognisi dan personalisasi. Yang ketiga adalah tahap 3, maksud. Yang keempat adalah tahap 4 adalah perilaku. Yang kelima adalah tahap 5 atau hasil. Tahapan-tahapan perkembangan ke arah terjadinya konflik tersebut sebagaimana yaitu yang pertama adalah konflik masih tersembunyi, yang kedua adalah konflik yang mendahului, yang ketiga konflik yang dapat diamati, yang keempat adalah konflik terlihat secara terwujud dalam perilaku, yang kelima adalah penyelesaian atau tekanan konflik. Pada tahap ini ada 2 tindakan yang perlu diambil terhadap suatu konflik, yaitu penyelesaian konflik dengan berbagai strategi atau sebaliknya malah ditekan. Yang keenam atau yang terakhir adalah akibat penyelesaian konflik. Jika konflik tidak diselesaikan dengan efektif dengan strategi yang tepat, maka dapat memberikan kepuasan dan dapat memberikan dampak positif bagi semua pihak. Cukup sekian penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.